terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita bersua kembali dalam acara kesayangan kita, acara Mutiara Iman di Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun antum berada,
Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah agama Islam yang berjudul Amalan-Amalan Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah sekitar 8 hari lagi bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tahun 2025 kita akan masuki, yaitu insya Allah 1 Maret 2025. Apa amalan-amalan Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama, Rasulullah banyak berdoa. Doa yang sering dilafazkan Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan secara berulang-ulang bahkan selalu, yaitu Allahumma ghafir lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana sunubana. Itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad oleh Anas bin Malik. Apalagi Pak Ustaz doanya Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan? Rasulullah juga selalu melafazkan doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, berikan saya kekuatan, kesehatan, keamanan dalam menjalani bulan suci Ramadan, sehingga kami ya Allah bisa beribadah sebulan penuh tanpa sakit, tanpa lemah fisik dan sebagainya. Itu doa yang selalu dibaca Rasulullah menjelang masuk bulan suci Ramadan. Doa tersebut diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmizi. Nomor hadisnya yaitu 3254. Apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang kedua, Rasulullah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa Rasulullah ketika menyambut bulan suci Ramadan hampir sebulan penuh puasa Sa'ban. Karena puasa Sa'ban itu adalah puasa diklat, pendidikan dan latihan dalam rangka penyesuaian kondisi fisik menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga ketika bulan suci Ramadan tiba, terjadi penyesuaian sistem pencernaan kita, khususnya lambung, usus, dan sistem pencernaan yang lainnya ketika sudah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Itu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yang dilakukan Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan, yaitu Rasulullah banyak mendirikan sholat malam, qiyamul lail. Itu juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang keempat yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lafaz zikirnya? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Yang keempat tadi yang dilakukan oleh Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan adalah banyak berzikir kepada Allah. Bagaimana lafaz zikirnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu saja diulang-ulangi. Sekitar sepekan 8 hari ini menyambut bulan suci Ramadan. Sekalipun masih panjang itu lafaz zikir, tapi itu saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini diriwayatkan oleh hadis Imam Tirmizi. Yang kelima, yang dilakukan Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan, yaitu Rasulullah banyak beristighfar. Beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk istighfar taubat dan nasuha. Muncul pertanyaan, apa saja doa-doa istighfar yang perlu kita lafazkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan? Boleh melafazkan doa istighfar minta ampun kepada Allah. Doa istighfarnya Nabi Adam ketika melanggar memakan buah hudi bersama istrinya Hawa, sehingga dikeluarkan dari surga. Adam terlempar ke Irak, istrinya Hawa terlempar ke India. Kurang lebih 200 tahun baru dipertemukan Allah di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Apa doa istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maha suci Allah, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, rahmatilah kami. Karena jika tidak, kami termasuk orang yang merugi. Doa Nabi Adam ini, doa istighfar Nabi Adam ini Allah abadikan di surah ke-21. Yaitu surah ke-7. Surah Al-A'raf ayat 23. Yang punya aplikasi Quran di HP-nya bisa dibuka. Boleh juga doa istighfar Nabi Yunus ketika dipenjara dalam perut ikan besar. Apa doa istighfar Nabi Yunus? Minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, sayalah yang menzalimi diri sendiri. Ini yang selalu dilafazkan, diucapkan Nabi Yunus, sehingga ikan besar batuk, terlemparlah Nabi Yunus dengan mudah keluar dari perut ikan besar. Doa Nabi Yunus ini Allah abadikan di surat ke-21. Surah Al-Anbiya ayat ke-87. Dan ini doa Nabi Yunus bisa menjadi sifat obat untuk mempermudah melahirkan bagi ibu-ibu yang susah melahirkan. Sekali lagi, doa Nabi Yunus bisa menjadi sifat obat untuk memudahkan ibu hamil dalam melahirkan bagi yang susah melahirkan. Dan ini sudah banyak dibuktikan oleh ibu hamil yang susah melahirkan. Boleh juga melafazkan doa istighfar Nabi Ayub, sehingga Allah sembuhkan dari penyakitnya yang sangat kompleks, sangat kronis. Apa lafaznya doa istighfar Nabi Ayub? Sehingga Allah abadikan di surat ke-21 surah Al-Anbiya ayat ke-83. Allahumma anni masaniyat dzurru wa anta arhamur rahimin. Saya ulangi doa istighfar Nabi Ayub. Allahumma anni mazaniya dzurru wa anta arhamur rahim.
Kalau ada di antara pemirsa yang sakit-sakitan, banyak melafazkan doa kesembuhan dari penyakit Nabi Ayub yang Allah abadikan tadi di surat ke-21 surah Al-Anbiya ayat ke-83. Apalagi amalan-amalan Rasulullah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang keenam, yaitu Rasulullah banyak mentilawakan Quran, membaca Al-Quran. Itulah sebabnya dulu di zaman dulu waktu sama CSD, ketika situasi seperti ini, seminggu atau 8 hari lagi masuk bulan suci Ramadan, suara-suara tilawah Quran di rumah-rumah, di rumah penduduk, langgar, masjid, musala itu bergema. Nah, beda dengan zaman sekarang. Salah satu penyebabnya sehingga gema-gema Al-Quran sudah jarang terdengar di rumah-rumah penduduk, khususnya di desa, di kota kecil, kota-kota besar, itu pengaruh HP yang penggunaannya tidak bijaksana. Jadi kapan kita tidak bijaksana menggunakan smart handphone, gadget dan apa itu tablet dan sebagainya, kita akan jauh dari Quran dalam arti membaca Quran. Banyak tilawah Quran. Semakin sering membaca Al-Quran, kalau bisa menamatkan banyak membaca Al-Quran. Gemakan suara tilawatil Quran menyambut bulan suci Ramadan. Kalau bisa mulai saat sekarang ini. Apalagi amalan Rasulullah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ini tips Rasulullah. Rumus yang dianjurkan oleh Rasulullah agar tidak setengah mati menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Termasuk ibadah-ibadah lainnya. Salat tarawih. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tentang tips atau rumus yang dianjurkan Rasulullah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, usahakan minimal puasa Senin Kamis di bulan Saban, karena akan mendapatkan 3 pahala sekaligus. Bisa mendapatkan pahala sunnah puasa Saban, mendapatkan pahala sunnah pahala Senin Kamis, dan bisa juga puasa Senin Kamis itu berfungsi sebagai kodok pengganti puasa-puasa bulan suci Ramadan yang absen pada tahun-tahun sebelumnya. Itulah kelebihannya agama Islam, tidak terlalu kaku, tidak terlalu membebani, bahkan memudahkan. Kenapa perlu puasa di bulan Syaban minimal Senin Kamis? Agar terjadi adaptasi, terjadi penyesuaian, terjadi pembiasaan sistem pencernaan kita, khususnya lambung, usus, dan yang terkait dengan sistem pencernaan tubuh. Sehingga ketika puasa Ramadan, 1 Ramadan dan seterusnya, tidak lagi terjadi situasi yang membuat kita lemas, karena sudah adaptasi dengan puasa di Syaban. Rumus yang kedua, tips yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu menyambut bulan suci Ramadan banyak melakukan pengkajian ilmu tentang Ramadan.
membuka kembali kurikulum tentang Ramadan. Karena di antara kita banyak yang sudah lupa. Misalnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak sadar, tidak sengaja puasa lalu kita mengkonsumsi makanan atau minuman? Bagaimana hukumnya? Atau batal atau tidak? Ini perlu kembali dibuka kurikulum atau ilmu kita tentang puasa dan permasalahannya. Nah, ini perlu diketahui. Jangan langsung berbuka selama kita tidak sengaja dan tidak sadar makan dan minum dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan tidak batal. Lanjutkan puasa itu. Ini salah satu ilmu. Jadi Rasulullah menganjurkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, lakukan kembali pengkajian tentang ilmu Ramadan, kurikulum tentang Ramadan. Baik dalam bentuk pertemuan di majelis taklim, pengajian-pengajian di masjid, di langgar, di musala, bisa juga dalam bentuk tablik akbar, bisa juga dalam bentuk diskusi kelompok kecil, bisa juga dalam bentuk diskusi ilmiah di kampus, di kantor, di mana saja boleh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Yang ketiga, rumus yang ketiga, tips yang ketiga yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ialah lakukan silaturahim kepada tetangga, kepada teman sekerja, teman sekantor, relasi bisnis, kepada siapa saja yang diduga kita bersalah, berbuat dosa. Untuk tujuannya meminta maaf, membersihkan diri, membersihkan pikiran, hati, atau kalbu. Apa dampaknya Pak Ustaz kalau tidak silaturahim, tidak minta maaf? Semua ibadah kita selama bulan suci Ramadan tidak akan dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu kita minta maaf. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Ini yang sangat penting. Usahakan yang sangat penting dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yaitu lakukan persiapan fisik, persiapan pikiran dan roh dengan memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang paling berat karena membutuhkan kekuatan dan stamina fisik. Sama juga ibadah haji. Oleh karena itu, kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tanpa iman dan takwa kepada Allah yang baik dan benar, maka susah kita menjalani bulan suci Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan sebulan penuh. Bayangkan sebulan penuh di siang hari tidak makan dan minum, disertai lagi kegiatan-kegiatan berpikir di kantor, menulis buku. Tapi hasil penelitian menunjukkan justru orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan kinerjanya dan kualitas kerjanya meningkat. Sebagai kesimpulan dari tausiah saya ini yaitu bahwa Rasulullah dalam menyambut bulan suci Ramadan banyak berdoa, banyak beristighfar minta ampun kepada Allah, banyak mendirikan sholat malam qiyamul lail, banyak berpuasa bahkan hampir sebulan penuh puasa Syaban, banyak mentilawakan Quran, banyak berzikir dan bersilaturahim kepada orang yang diduga Rasulullah bersalah dan berbuat dosa. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya dan pada jamaah pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.